Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 16 April 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan memusnahkan ratusan kilogram narkotika jenis tembakau sintetis. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan kasus pada akhir Februari lalu. Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap warga binaan, Babin Kaptipmas Desa Balikpapan melaksanakan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan kepada salah satu warga. Di informasi pertama, pemirsa, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku adalah ayah kandung korban sendiri. Unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Pelakunya diduga ayah kandungnya sendiri. Kasus ini dilaporkan oleh ibu kandung korban pada 3 April 2025 lalu setelah mendapatkan pengakuan langsung dari korban yang mengalami trauma. Setelah penyelidikan, pelaku berhasil diamankan dan saat ini sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi. Korban ada 2, yang pertama inisial ER, korban yang kedua adalah adik daripada korban yang pertama, korban inisial SNH. Awalnya korban bercerita kepada pelapor bahwa tersangka telah menyetubuhi korban dengan cara saat korban pulang sekolah di rumah dan tidak ada siapa-siapa. Tersangka mengajak atau memaksa bersetubuh dengan korban. Korban menolak, tapi tersangka mengancam korban apabila tidak memenuhi keinginan tersangka, korban tidak akan dinafkahi dan diusir dari rumah. Jadi ancaman hukumannya 15 tahun hukuman penjara. Polisi menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengenal atau mengetahui kasus serupa, agar korban bisa segera mendapatkan perlindungan dan pelaku diproses hukum secara tegas. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan memusnahkan ratusan kilogram narkotika jenis tembakau sintetis. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan kasus pada akhir Februari lalu. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan memusnahkan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis. Jumlahnya mencapai 600 kg dan pemusnahan ini dilakukan beberapa waktu yang lalu. Pemusnahan dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat dengan menggunakan insenerator, yaitu alat pembakar khusus yang dirancang untuk menghancurkan narkotika secara aman dan ramah lingkungan. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus pada 26 Februari 2025 dan telah melalui proses uji laboratorium oleh Puslap 4 Mabes Polri untuk memastikan jenis dan kandungannya. Kapolres Tangerang Selatan menegaskan bahwa pemusnahan ini adalah bagian dari langkah nyata dalam memberikan efek jera kepada para pelaku dan juga mencegah peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Tangsel. Upaya ini juga sebagai wujud perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya narkoba. Kepolisian menghimbau masyarakat agar turut aktif memerangi narkotika, bersedia sigap melaporkan segala bentuk aktivitas yang mencurigakan yang ada di lingkungan masing-masing.
Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung mengungkap kasus penyalahgunaan obat keras terbatas di kawasan Taman Sari, Kota Bandung. Seorang pemuda asal Aceh diamankan bersama ratusan butir obat terlarang dan 4 pot tanaman ganja yang ditemukan di lokasi penangkapan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan obat keras terbatas di wilayah Taman Sari, Kota Bandung. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyalahgunaan obat keras tanpa izin di sekitar Jalan Taman Sari. Menindaklanjuti informasi tersebut pada Kamis 10 April 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Petugas mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan seorang tersangka bernama Raffi Maulana bin M. Nasir. Tersangka yang diketahui merupakan warga Aceh Utara, saat ini berdomisili di wilayah Taman Sari, Bandung. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan tercatat sebagai lulusan SMP. Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 353 butir tramadol, 46 butir trihexpenidil, 33 butir eksimer, 51 butir DMP, 23 butir pil berlogo YY, serta 1 rak berisi 4 pot tanaman ganja. Atas temuan tersebut, penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung mengambil langkah tindak lanjut dengan meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Tersangka dijerat dengan pasal 435, junto pasal 138 ayat 2, atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penjual obat keras tanpa izin atau tanpa resep dokter dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selama proses pengungkapan hingga penanganan awal kasus ini, situasi berlangsung aman dan kondusif. Laporan ini juga telah disampaikan kepada Kapolrestabes Bandung dengan tebusan kepada Wakapolrestabes Bandung untuk diketahui dan ditindaklanjuti. Dari Humas Polrestabes Bandung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jajaran Polsek Ciputat Timur melakukan kunjungan ke rumah keluarga korban dugaan pelecehan seksual terhadap anak di kawasan Gang Siap, RT 6 RW 2, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Timur pada Selasa. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik, didampingi Panit Binmas Ibda LRA dan Babin Kamtibmas Aibda AS, serta dihadiri oleh Ketua RW dan RT setempat. Kunjungan dilakukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ini merupakan bentuk empati dan dukungan dari jajaran kepolisian terhadap keluarga 3 anak yang menjadi korban dengan inisial R, H, dan RG. Salah satu korban yakni R diketahui tinggal bersama neneknya. Bantuan simbol diserahkan langsung kepada pihak keluarga sebagai wujud keprihatinan Polsek Ciputat Timur. Selain memberikan tali asi, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada warga sekitar. Melalui Panit 2 Binmas Ibdalini, pihak kepolisian mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap orang asing atau tamu yang masuk ke lingkungan, terutama di siang hari. Warga juga diimbau untuk segera melapor apabila mengetahui adanya korban lain yang belum mengadu atau jika menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar pemukiman. Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat ini mendapatkan sambutan positif dari warga setempat. Situasi di lingkungan dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif. Sementara itu, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak masih ditangani oleh Polres Tangerang Selatan dengan terduga pelaku berinisial AA, warga Cipondo, Kota Tangerang. Melalui kegiatan ini, Polsek Ciputat Timur berharap dapat terus menjalin komunikasi yang baik
dengan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan lingkungan dari berbagai potensi tindak kejahatan, khususnya terhadap anak. Dari Humas Polsek Ciputat Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.